Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Kita mulai dari pertemuan yang pertama dulu ya. Nah, yang diharapkan setelah kalian belajar fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Nah, di sini kalian itu harus mampu menjelaskan dan membandingkan fungsi dan relasi. Terus di sini kalian diharapkan mampu menentukan daerah asal, domain, daerah hasil dari fungsi linier, kuadrat, dan eksponensial. Dan yang terakhir di sini kalian juga harus bisa menjelaskan arti dari fungsi surjektif, injektif, dan bijektif ya. Nah, sekarang manfaat kalian belajar fungsi komposisi dan fungsi inverse ya dalam kehidupan sehari-hari di sini dalam proses pembuatan buku. Ini adalah manfaat kalian belajar fungsi komposisi. Terus proses daur ulang logam juga. Ini manfaat dari kalian belajar fungsi komposisi. Terus di sini menentukan permintaan dan penawaran. Ya, ini manfaat dari fungsi komposisi juga. Terus proses produksi makanan ya. Ini manfaat kalian belajar dari fungsi inverse juga. Nah, yang terakhir di sini penyusunan pemain dalam olahraga. Ini semuanya menggunakan materi atau manfaat dari fungsi inverse. Nah, sekarang kita beranjak ke sifat-sifat fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Ya, di sini. Konsep dan syarat relasi fungsi di sini. Nah, pengertian fungsinya adalah istilah relasi khusus dalam ilmu matematika yang memetakan tepat satu-satu elemen himpunan daerah asal atau domain ke elemen himpunan daerah kawan atau kodomain. Nah, di sini terdapat 3 sifat fungsi ya, yaitu injektif, surjektif, dan bijektif ya. Tapi sebelumnya kalian harus mengingat kembali apa itu definisi domain, kodomain, range, notasi, dan ciri-ciri umum dari relasi fungsi ya. Nah, berikutnya lihat di sini ciri-ciri umum relasi fungsi. Yang pertama, semua elemen domain berelasi. Yang kedua, sebuah elemen domain hanya boleh berelasi satu kali. Ya. Yang ketiga, elemen kodomain bebas berelasi. Nah, ini ciri umum dari fungsi relasi fungsi ya. Lihat sini. Pemetaan yang pertama. Kenapa ini merupakan relasi fungsi? Lihat. Setiap anggota A dan anggota B dipetakan tepat satu anggota. Di sini yang kedua, nah, kenapa ini disebut relasi fungsi juga? Setiap domain dipetakan tepat satu anggota di B. Meskipun di B ada yang tidak dapat pasangan, ini masih masuk ke relasi fungsi. Nah, di sini pemetaan yang ketiga, ini bukan relasi non fungsi. Kenapa? Karena ada anggota di himpunan A yaitu B dan D ya. Nah, B tidak dipetakan, C juga tidak dipetakan, tapi yang D di sini dia bercabang 2 ini nggak boleh. Jadi ini relasi non fungsi ya. Berikutnya sifat-sifat fungsi dan contohnya. Kita mulai dari yang pertama, sifat yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu ya. Fungsi injektif adalah fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi lebih dari satu dengan elemen domain. Nah, fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu-satu ya. Karena tiap elemen kodomain, di sini tiap elemen kodomain hanya boleh berelasi satu kali ya. Berikut beberapa contoh relasi fungsi injektif. Kalian perhatikan ya. Di sini ada 3 gambar pemetaan ya, ada 3 gambar pemetaan. Yang ini yang ke-1, kedua, ketiga. Nah, yang gambar ke-1 ini merupakan fungsi injektif. Jadi semua anggota domain di sini dengan kodomain
dipasangkan tepat satu anggota. Ini fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, gambar yang kedua ini fungsi injektif juga karena setiap domain dipetakan tepat satu anggota, ya, ke kodomain sini, ya. Nah, gambar yang ketiga atau diagram panah yang ketiga ini bukan fungsi injektif. Kenapa demikian? Karena ada domain, dia memilih yang sama di kodomain. Ini tidak boleh, ya. Jadi ini bukan fungsi injektif. Nah, berikutnya sifat yang kedua adalah fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif adalah fungsi dengan semua elemen kodomain berelasi dengan elemen domain. Fungsi surjektif disebut juga fungsi onto, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari fungsi surjektif, ya. Sekarang kalian perhatikan sini. Yang pertama, ini merupakan fungsi surjektif. Kenapa demikian? Karena setiap domain dan kodomain mempunyai pasangan, ya. Jadi ini tepat satu anggota, tepat satu anggota, tepat satu anggota, tepat satu anggota. Jadi dipetakan tepat satu anggota dari domain ke kodomain, ya. Nah, yang gambar yang kedua, ini juga domain dengan kodomain masing-masing dipetakan, ya. Satu anggota. Lihat, ini ke sini, yang ini juga ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ya. Nah, gambar yang ketiga, ini diagram panahnya, ini bukan fungsi surjektif karena ada anggota di kodomain tidak mempunyai pasangan, ya. Berarti ini bukan fungsi surjektif atau fungsi onto, ya. Nah, sekarang sifat yang ketiga. Fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, ya. Lihat sini. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat-sifat injektif dan surjektif. Nah, fungsi bijektif juga disebut sebagai fungsi korespondensi satu-satu, ya. Karena elemen domain dan kodomain semuanya berelasi satu-satu. Nah, berikut beberapa contoh, lihat. Ini yang merupakan fungsi bijektif. Lihat di sini, berkorespondensi satu-satu berarti masing-masing tepat satu anggota, baik domain maupun kodomain. Lihat diagram panah yang pertama. Ini domain, ini kodomain. Masing-masing dipetakan satu anggota. Ini gambar yang pertama, ya. Ini pemetaan yang kedua. Lihat sini. Domain, kodomain mempunyai pasangannya tepat satu anggota, ya. Yang gambar yang ketiga, diagram panah yang ketiga, di sini domain, kodomainnya juga dipasangkan tepat satu anggota. Ini merupakan fungsi bijektif, ya. Berikutnya lihat sini. Ada contoh soalnya. Diketahui himpunan A beranggotakan 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B beranggotakan 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika relasi dari himpunan A ke B ini adalah faktor dari, maka tentukan relasi tersebut. Nah, lihat di sini jawaban yang A menggunakan diagram panah, ya. Ini. Nah, ini pemetaannya, ini anggota A-nya atau domainnya, ini anggota B-nya atau kodomainnya. Faktor dari. Kalian perhatikan di sini. Sekarang lihat angka 2. Angka 2 ini adalah faktor dari angka 4. Ya. Dia juga 2 itu adalah faktor dari angka 6. Dia juga adalah faktor dari angka 8. Ya. Nah, sekarang 3. 3 adalah faktor dari angka 6. Nih, 3 faktor dari angka 6. 3 ada lagi enggak? 3 faktor dari bilangan ini enggak ada, ya. Nah, sekarang angka 4. 4 di sini adalah faktor dari angka 4. Ya. 4 juga di sini, perhatikan kanan, faktor dari angka 8. Ya, sekarang angka 5. 5 lihat sini. 5 ini adalah faktor dari 5. Ya, di
kodomennya. 6 adalah faktor dari angka 6. Nah, ini diagram panah dari himpunan A ke himpunan B kalau relasinya faktor dari. Nah, bagaimana kalau himpunan pasangan berurutan? Nah, himpunan pasangan berurutan tinggal kalian tulis yang B itu jawabannya. Nah, ini berarti 2 pasangkan dengan 4. Berarti kalian tulis 2,4. Ya, kurung tutup, koma lagi. 2 itu tadi pasangannya dengan apa lagi? 2 dengan 6. Ya, terus 2 dengan mana lagi? Berarti 2 dengan 8. Ini 2 selesai. Sekarang angka 3. 3 berarti dengan 6 ya. Berarti 3 di sana dengan 6. Ya. Terus 3 ada lagi ke sini, enggak ada ya. Sekarang 4. 4 ke 4 ya. Berarti 4 dengan 4. Lihat dari gambarnya ya, dari diagram panahnya. 4 dengan 4. Terus sekarang 5. 5 ternyata 4 ternyata tidak hanya dengan 4 ya. 4 dengan 8. Tuliskan di sini. 4 dengan 8. 4 dengan 8. Ya. Terus sekarang 5. Ya. 5 berarti dengan 5 ya. Berarti sini tulis 5 dengan 5. Ya, 5 dengan 5. Ya. Nah, berikutnya 6. 6 berarti dengan 6 kan? Ya. 6 dengan 6. Nah, 6 dengan 6 saya tuliskan. Nah, ini himpunan pasangan berurutan. Ya, berarti ini selesai di sini. Sekarang yang C, diagram kartesiusnya katanya. Berarti pasangan berurutan ini kalian buat diagram kartesiusnya. Berarti 2 dengan 4. Berarti titiknya ada di sini. Nah, di sini titiknya. Ya. Terus 2 dengan 6. Berarti ada titiknya di sini. 2 dengan 8. Titiknya ada di sini. Ya. Terus 3 dengan 6. 3 dengan 6. Di sini ya. 3 dengan 6 di sini. Terus 4 dengan 4. 4 dengan 4 di sini. Nah, sini 4 dengan 4. Terus 4 dengan 8. 4 dengan 8 sini. Terus 5 dengan 5 di sini. Ya, 5 dengan 5 berarti sini. Ya. Terus 6 dengan 6. 6 dengan 6. Ini. Nah, kalian menentukan diagram kartesius ini seperti biasa meskipun di sini A dan B ya. Tetap A itu mewakili himpunan X, B itu mewakili himpunan Y atau sumbu Y ya. Angkanya biarkan berurutan 1 sampai 8 karena di sini maksimumnya angka 8 ya. Di sini 1 sampai 8 seperti ini. Ya. Ini yang C-nya. Ya, ini yang C-nya. Sekarang yang D katanya. Yang D ditanyakan adalah domain. Domain berarti adalah himpunan yang pertama di pemetaan. Berarti angka 2, angka 3, terus angka 4, terus angka 5, terus angka 6. Nah, ini domainnya. Kodomain yang mana? Kodomain itu adalah yang dituju. Nah, berarti himpunan B-nya ya. Berarti 4 yang ditujunya. Terus 5. Ya. 6. Terus 7. Terus 8. Nah, sekarang yang F, ranknya atau daerah hasil. Daerah hasil adalah daerah yang panahnya yang dituju. Lihat dari 2 ke 4, 4 ke 4. Berarti angka 4 ini adalah rank yang pertama. Terus angka 5 dituju oleh angka 5 di sini. Berarti 5 adalah ranknya juga. Ya. Sekarang 6 di sini 7. 6 oleh 6. 6. Berarti ini ranknya. Sekarang 7. 7 tidak ada yang memilih karena 7 itu bukan relasi faktor dari. Berarti abaikan. Sekarang 8. Ternyata 8 itu dipilih oleh angka 2, 4. Jadi 8 itu ranknya. Nah, anak-anak, ini di pertemuan pertama tentang fungsi ya.
Mudah-mudahan kalian paham. Ibu akhiri